Jadi Candidates adalah sebuah gambaran wanita yang cermat, yang seksama, yang teliti. Nah, siapa saja yang keturunannya Wangsa Rajasa yang menjadi raja, mulai dari Raja Toh Joyo atau Toh Jaya, Wisnuwardana, Kertanegara, ini adalah keturunan-keturunan Wangsa Rajasa. Terus akhirnya Raden Wijaya ini juga masih Wangsa Rajasa. Rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang kami hormati, sebentar lagi negara kita akan melaksanakan pemilihan umum serentak, tepatnya pada tahun 2024, sebentar lagi. Direncanakan dalam pemilu serentak nanti kita akan memilih presiden, memilih anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, memilih DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memilih DPRD tingkat 1, dan memilih DPRD tingkat 2. Dan persiapan pemilu tadi sudah dimulai, mulai dari panitianya, pelaksana pemilunya, sehingga salah satu pengurus kita, anggota kita, Mas Hadi ini juga anggota dari Bawaslu di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Juga persiapan dari para peserta pemilu, yang saat ini kurang lebih ada 17 partai politik tingkat nasional dan ada beberapa partai politik lokal, terutama di Aceh. Semua sudah persiapan, termasuk orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, anggota anggota DPD, dan sudah mulai ramai tentang persiapan beberapa orang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, ketika bicara calon presiden, ini adalah ibaratnya Raja Nusantara. Ketika bicara Raja Nusantara, dan Nusantara ini sudah ada didengungkan dan sudah ada dari perjalanan sejarah leluhur kita. Mulai dari kerajaan Mataram Medang Kamulan, setelah itu karena adanya peristiwa Mahapralaya Gunung Merapi meletus, kerajaan Olympus Sindok dibawa ke timur dan berdirilah kerajaan Medang Kamulan. Terus setelah itu berdirinya kerajaan Kahuripan oleh Airlangga, dan akhirnya ada berdirinya kerajaan Singhasari. Terakhir adalah kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit, kita tidak lagi memiliki kekuatan dan kekuasaan lebarnya wilayah Nusantara lagi. Karena setelah surutnya kerajaan Majapahit, bangsa ini terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil berbackground agamis. Itu pun secara internal saling konflik, bunuh-membunuh antar saudara. Dan setelah itu kita mengalami penjajahan yang cukup panjang. Kita kehilangan jati diri. Nah, ketika bicara tentang pencalonan presiden,
banyak sekali di antara calon presiden ini seringkali mengait-ngaitkan kalau beliaunya tadi merupakan keturunan dari Majapahit, keturunan dari raja-raja Nusantara. Nah, sehingga kita akan bedah kali ini sebenarnya siapakah yang dianggap merupakan sumber atau induk atau ibu dari raja-raja Nusantara dan akhirnya saat ini dengan beralihnya sistem pemerintahan kita republik menjadi presiden. Nah, ini di studio ada beberapa anggota kita yang akan mewakili para pemirsa untuk diskusi, untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan seperti biasanya kalau nanti pemirsa merasa belum terwakili pertanyaannya, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bisa jadwalkan di kegiatan berikutnya. Nah, ini mau dimulai dari siapa dulu ini, Pak? Pak Purwadi atau Mas Hadi dulu? Silakan. Mana? Terserah mana. Ini. Rayu, Mas Hadi. Ini. Yang mau saya tanyakan, apakah benar dulu Ken Arok itu keturunan dari dewa? Yeah. Kan saya tahunya memang dari film. Yeah. Itu dulu. Yeah. Terima kasih Mas Hadi ya. Ini dimulai dari pertanyaan soal Ken Arok ya. Pak Purwadi silakan. Yeah. Rahayu Romo. Rahayu Pak Purwadi. Iya, untuk cerita-cerita yang sudah menyebar di Nusantara ini kan di antaranya di abad ke-12 itu antaranya adanya Sungosari, Singhasari yang di situ terkenal dengan Ratu Ken Dedes. Di situ dulu merupakan kerajaan Nusantara yang membawa nama Jawa. Ada Jawa juga membawa nama Jawa. Tapi dalam cerita yang sekarang itu di film-film itu beda. Adanya Tunggul Ametung itu resmi dari Ratu Ken Dedes, jadi istilahnya Raja Tumapel yang meminang dengan Ratu Ken Dedes itu resmi dari restu dari Empu Purwo atau ada peralihan cerita yang beda. Mungkin itu yang kami tanyakan dulu. Terima kasih Pak Purwadi. Mas Anton, yang mau ditanyakan? Mengenai Ratu Ken Dedes ya. Ini kan melahirkan raja-raja di Nusantara. Salah satunya itu siapa saja? Mohon diterangkan. Terima kasih Mas Anton. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dari pertanyaannya Mas Hadi tentang Ken Arok ya. Memang kalau di berbagai cerita sejarah, ini waktu itu Raja Kediri yang terakhir ya. Ini ada semacam konflik dengan para Brahmana. Ada beberapa kebijakannya yang tidak berpihak pada kaum Brahmana pada waktu itu. Sehingga akhirnya para Brahmana ini mencoba mencari tandingan. Dan waktu itu adanya
Ken Anggruk menjadi adipati di Tumapel. Nah ini selama ini masyarakat umum ini kan mengenalnya kan Ken Arok. Ya. Sebenarnya adalah Ken Anggruk. Ken ini adalah merupakan gelar kebangsawanan atau gelar gelar kehormatan lah istilahnya. Gelar kehormatan bisa jadi bangsawan, bisa jadi keturunan dari Brahmana. Tapi Ken atau Ken ini adalah sebuah gelar kehormatan. Ken atau Ken ini dalam perkembangannya sebenarnya sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat Malang. Sehingga masyarakat Malang ini kalau menyebut orang lain untuk menghormatinya dengan memanggil Ken, Ken, Kon. Nah, ketika dalam perjalanan sejarah Kerajaan Mataram, Sultan Agung ini menguasai Kadipaten Malang. Nah, di sastra Mataram, Sultan Agung ini memiliki sastra tersendiri. Sastra Jawa Tengah daerah sekarang daerah Jawa Tengah ya. Sehingga kata kon ini bergeser seolah-olah kata kasar. Padahal kon, ken ini dulu adalah sebuah penghormatan. Sekarang menjadi kata kasar sehingga berkarakter rendahan, padahal tidak. Dulunya adalah suatu penghormatan. Sehingga di dalam catatan sejarah ada Ken Anggruk, Ken Dedes, ya bacanya Ken Dedes bukan Ken Dedes. Ken Umang, Ken Endok, ya. Dan Ken lainnya banyak waktu itu. Karena ini adalah suatu panggilan atau sebutan penghormatan. Kalau saat ini masyarakat menganggap sebutan ken, kon itu menjadi sebuah berkonotasi kasar, rendahan, yaitu adalah pergeseran perjalanan waktu. Nah, Ken Anggruk ini maksudnya Ken Anggruk, ya Anggruk itu dalam pergeseran bahasa angkruk menjadi cangkruk. Angkruk, cangkruk. Nah, maksudnya apa? Orang yang Ken Anggruk ini adalah orang yang duduk dengan segala kenyamanannya. Orang cangkruk, angkruk ini kan orang duduk dengan segala kenyamanannya. Karena pada waktu itu Ken Anggruk memang merupakan orang yang dihormati. Ya. Orang yang dihormati, dia duduk dengan segala kenyamanannya, dengan segala fasilitasnya. Nah, nama kecilnya Ken Anggruk ini yang masih jadi tanda tanya sampai sekarang. Karena Ken Anggruk itu nama setelah beliaunya ini remaja dewasa. Nama kecilnya yang belum diketahui. Tapi kalau nama Abhiseka atau nama setelah menjadi raja adalah Sang Rajasa Amurwah Bumi. Sehingga sampai sekarang ini rata-rata yang menjadi raja Nusantara adalah Wangsa Rajasa. Termasuk jadi pertanyaannya Mas Anton, siapa saja yang menjadi raja-raja dari yang diturunkan oleh Ken Dedes? Ini bacanya adalah Ken Dedes, bukan Ken Dedes. Dedes itu bermakna menggambarkan wanita yang teliti, yang cermat. Dedes. Umpamanya didedesi, ya dicermati. Ditanya secara cermat, secara spesifik. Jadi Ken Dedes adalah sebuah gambaran wanita yang cermat, yang seksama, yang teliti. Nah, siapa saja yang keturunannya Wangsa Rajasa
yang menjadi raja, mulai dari Raja Toh Joyo atau Toh Jaya, Wisnuwardana, Kertanegara, ini adalah keturunan-keturunan Wangsa Rajasa. Terus akhirnya Raden Wijaya ini juga masih Wangsa Rajasa sampai Brawijaya. Tetapi Raden Wijaya membentuk wangsa baru, yaitu Wangsa Wijaya sebenarnya. Tapi ini masih keturunan dari Wangsa Rajasa. Sehingga di dalam budaya Jawa itu juga sudah mengenal wangsa sebenarnya. Sampai sekarang. Cuman kan saat ini banyak masyarakat kita yang tidak lagi mempedulikan tentang nama wangsa. Nama wangsa ini kalau istilah di Batak itu nama marga. Sebenarnya nama wangsa ini perlu kita bangkitkan lagi. Bagaimana juga kita harus menghormati, menghargai leluhur kita yang menurunkan kita. Karena kita ada di dunia ini kan karena leluhur, bukan jeglok dari langit, enggak. Ini istilahnya siapa yang jadi raja-raja? Nah, dari Ken Arok tadi, Ken Angkruk ya, ini kan punya istri 2, yaitu Ken Dedes dan Ken Umang. Kalau ibunya Ken Angkruk ini kan Ken Endok. Nah, ini yang menurunkan raja-raja. Nah, setelah Ken Angkruk ini meninggal, yang menggantikannya kan Anusapati. Anusapati ini keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Sehingga Wangsa Rajasa ini sempat terpotong satu generasi. Karena setelah meninggalnya Ken Angkruk, sang Wangsa Rajasa Amurwah Bumi, ini yang menjadi raja adalah Anusapati yang merupakan putra dari Tunggul Ametung. Setelah itu digantikan Toh Jaya dan selanjutnya ini adalah putra-putra dari Ken Dedes dengan Ken Angkruk sampai ke Raden Wijaya, sampai Brawijaya Majapahit terakhir. Nah, pertanyaan kita kembali ke belakang lagi, pertanyaannya dari Pak Purwadi. Apakah perkawinan dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung ini direstui oleh ayahnya Ken Dedes, yaitu Empu Purwa? Terus kita perkirakan kira-kira daerah-daerah itu sekarang posisinya di mana? Tunggul Ametung, kalau di dalam catatan sejarah, ketika menikahi Ken Dedes itu tidak atas restu Empu Purwa. Karena pada waktu itu Ken Dedes itu diculik oleh Tunggul Ametung, Adipati Tumapel. Saat ini banyak masyarakat beranggapan bahwasanya Ken Dedes dan Empu Purwa itu kan di posisi di Polowijen, dekatnya Terminal Arjosari sana. Tetapi kalau kita lihat peta, kok rasanya sangat tidak mungkin di sana. Karena Tumapel atau Singhasari kan sekarang posisi ya di Singhasari, sehingga masih ditemukan di sana ada Arca Dwarapala. Arca Dwarapala itu merupakan pintu masuk kerajaan. Ditemukannya Arca Dwarapala di Singhasari, tetapi kita juga temukan Arca Dwarapala yang saat ini dekat di Terminal Gadang atau di Pasar Induk Gadang. Nah, bisa jadi di Pasar Induk Gadang ini dulu adalah pintu masuknya Singhasari dari sisi selatan. Arca Dwarapalanya kan masih ada. Mudah-mudahan belum digeser ini. Nah, kalau kita lihat posisi itu, kita perkirakan Tumapel itu di Singhasari sekarang. Tumapel terbukti ada
penemuan di sana ada arca Dwarapala. Ditemukannya pemandian Kendedes sekarang di Watu Gedi. Kalau kita kemarin saya ditunjukkan foto-foto oleh juru kunci bagaimana pemandian Kendedes sebelum ini itu bagus, mirip dengan pemandian di dekatnya Istana Presiden di Tampak Siring, di Tirta Empul, persis itu saya lihat. Memang sangat cantik yang fotonya itu untuk pemandian seorang putri. Bisa jadi waktu itu keraton induk ini di Tumapel di Singasari sekarang. Terus di situ ada pemandian Kendedes, terus ada Kaputren. Nah, Kaputren perkiraan barangkali di Polowijen itu. Karena pada waktu itu namanya Polowijen atau Panawijen. Disitulah Kendedes ada. Taman Kaputren barangkali sangat memungkinkan di situ. Tetapi kalau padepokan atau pertapaan Empu Purwo, saya yakin tidak di situ. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya itu kan Kendedes ini kan Tunggul Ametung ini kan melakukan perjalanan keliling daerah. Terus dia melihat seorang wanita cantik, gadis cantik, yaitu Kendedes. Terus diculik. Nah, bisa jadi tidak di situ. Ketika tadi Mas Hadi cerita katanya di daerah Keden itu ada sumur windu. Nah, barangkali di sana Empu Purwo. Di daerah Keden Poncokusumo. Nah, ada juga yang memperkirakan itu di daerah Dampit sekarang. Itu tempatnya Empu Purwo. Terus Padang Karautan atau ini sekarang adalah posisinya di Garotan. Garotan itu sekarang ikut di Kecamatan Wajak. Sehingga kalau sangat memungkinkan pada waktu itu kalau umpamanya di Keden Poncokusumo tempatnya Empu Purwo, tempatnya Kendedes. Nah, Tunggul Ametung dari Tumapel atau Singosari sekarang jalan-jalan ke sana. Lihat ada wanita cantik terus istilahnya diculik. Ken Arok di Padang Karautan, itu daerah Garotan sekarang. Nah, bisa jadi Dampit, ya ini semua perlu diteliti ulang ya. Dampit ini bisa jadi tempatnya Empu Gandring di Dampit. Jadi kan posisinya kan arah ke Semeru ya. Jadi Dampit, Empu Gandring, Padang Karautan, di Garotan di Wajak itu adalah tempatnya Ken Arok, Ken Anggruk. Terus di Keden Poncokusumo adalah Empu Purwo. Terus Tumapel itu di Singosari sekarang. Nah, setelah Tunggul Ametung itu menculik dari Kendedes yang ada di sekarang posisi Keden, terus dibawa ke Tumapel. Terus diposisikan, dibangunkan Taman Kaputren di Panawijen. Sehingga di situ juga ditemukannya sumur windu di Ponowijen. Karena barangkali bentuk kesamaan misalnya. Terus tempat mandinya yaitu misalnya pemandian raja-raja, pemandian dan raja dan putri Kendedes itu di Watu Gedi sekarang. Sayangnya sekarang pemandian Watu Gede kan rusak sekarang. Kalau dulunya cantik sekali, saya pernah dikasih foto-foto lama oleh juru kuncinya itu. Kalau sekarang mau dipulihkan barangkali ya saya yakin bisa, tergantung pemerintah itu ada keinginan atau tidak. Toh di sana masih ada mata air yang bisa diberdayakan kalau saya lihat itu. Tetapi otomatis memang mau tidak mau rumah-rumah yang di atas itu harus digusur, kembali ditanami pohon-pohon besar supaya menjaga mata airnya. Jadi ke pertanyaannya Pak Purwadi, Tunggul Ametung
waktu itu menculik dari Ken Dedes. Jadi tidak minta restu dari Empu Purwo untuk mengawini Ken Dedes. Nah setelah itu Ken Arok ketemu dengan Empu Purwo. Ya. Di sisi lain Ken Arok pada waktu itu ada cerita bahwasanya digambarkan Ken Arok ini kan sering melakukan perampokan, merampok orang-orang kaya, setelah itu dibagikan ke masyarakat miskin. Kalau dalam istilah Jawa itu maling celuring. Ya, dia mengambil harta orang-orang kaya dibagikan ke masyarakat miskin. Sampai Ken Arok ini ketemu dengan Empu Purwo, diberi wejangan-wejangan, terus akhirnya Ken Arok ini mencoba mengabdi di Tumapel, menjadi salah satu prajurit di Tumapel, karena diutus oleh Empu Purwo tadi untuk mencari di manakah putrinya. Pada waktu itu kan Empu Purwo belum tahu kalau putrinya Ken Dedes itu ada di Tumapel. Dan namanya belum Singosari ini, belum Singhasari, tapi masih Tumapel. Karena beralih nama menjadi Singhasari ini setelah Ken Arok menjadi raja dengan nama ABCK-nya Sang Rajasa Amurwah Bumi. Setelah itu akhirnya Ken Arok bisa menemukan Ken Dedes. Terus beliaunya memang mendapatkan restu dari Empu Purwo untuk membawa kembali Ken Dedes. Disitulah akhirnya ada sebuah cerita tentang Kebu Ijo. Terus cerita tentang Empu Gandring. Nah di dalam cerita Empu Gandring ini Ken Arok memang pesan keris kepada Empu Gandring. Setelah itu dipinjamkan ke Kebu Ijo. Ini cerita yang beredar. Kebu Ijo ini membawa keris tadi, peti hasilnya dipamerkan ke orang-orang. Oh ini kerisnya bagus. Dan akhirnya pada waktu Ken Arok itu mengambil keris dari Empu Gandring, ini belum sempat selesai, malah Empu Gandring sendiri terbunuh. Akhirnya kalau kita cermati dari cerita ini ada harus kita kaji lebih dalam. Satu, di dalam sastra Jawa ini terkenal dengan istilah itu sasmito atau perlambang. Jadi ketika kita membaca sejarah dalam sastra Jawa jangan ditelan mentah. Karena di sisi lain kata gandring atau pegandringan ini adalah merupakan lembaga pendidikan pada waktu itu. Dan orang yang memimpin lembaga pendidikan tadi karena pegandringan, kalau pegandringan itu adalah lembaga pendidikan, yang memimpin itu dipanggil empu, karena empu itu merupakan sumber. Jadi orang yang mendapatkan gelar empu ini adalah dianggap linuwih, sumber ilmu. Gandring atau pegandringan di dalam lembaga pendidikan, sehingga yang memimpin diberi gelar namanya Empu Gandring. Empu Gandring ini bisa jadi tidak cuma satu sosok, karena gandring pegandringan adalah lembaga pendidikan. Yang jadi pemimpin diberi gelar Empu Gandring. Dalam satu sisi diceritakan di situ keris Empu Gandring belum selesai dibangun, tapi sudah diambil keris Empu Gandring itu belum selesai dibentuk atau dibuat. Dalam cerita dikatakan Ken Arok ini mengambil keris itu dengan paksa dan Empu Gandring dibunuhnya.
Tapi dalam satu sisi diceritakan juga bahwasanya Kebu Ijo ini membangga-banggakan keris Empu Gandring tadi seperti dipamer-pamerkan. Ini kan berarti kan ada kontradiksi. Dalam satu sisi katanya keris ini belum jadi. Tentunya kan seharusnya jelek kerisnya. Keris yang belum jadi. Diambil paksa dengan cara membunuh Empu Gandring. Tapi dalam satu sisi kok keris ini dipamerkan. Berarti keris ini kan indah, cantik. Layak dipamerkan. Ini kan sudah kontradiksi. Ini yang harus kita kaji. Oh berarti ketika kita membaca, mendengar sejarah di dalam sastra Jawa itu tidak boleh kita telan mentah. Harus kita kaji ulang. Bisa jadi kalau saya cerna, Empu Gandring ini tidak dibunuh dalam artian fisik. Tetapi Ken Arok yang juga merupakan putra raja Trah Kediri juga. Tapi putra raja yang disembunyikan, yang merupakan Lembu Peteng, ini juga sekolah di Pegandringan tadi. Nah, Ken Arok ini memiliki kecerdasan yang mampu mengalahkan pimpinan Pegandringan tadi, mengalahkan Empu Gandring tadi. Jadi kata membunuh, kata mematikan bukan dalam artian mematikan secara ragawi, tetapi mengalahkan ilmunya, karena kecerdasannya, ya, karena kesaktiannya, kecerdasan, sehingga digambarkan juga di sisi lain Ken Angkruk merupakan putra dewa atau keturunan dewa. Ya. Kalau kita bicara tentang Ken Angkruk keturunan dewa, memang di dalam sastra Jawa ini orang Jawa memang keturunan dewa. Kita semua keturunan dewa. Sehingga sudah kita bedah juga di video kita, orang Jawa keturunan Sangjang Manu, keturunan dewa. Orang Nusantara, orang Jawa bukan keturunan Nabi Adam. Karena manusia Jawa ini sudah ada jauh sebelum Masehi. Ditemukannya banyak peradaban-peradaban jauh sebelum Masehi. Mulai dari peradaban Punden Brunda yang diteliti oleh banyak ilmuwan, termasuk wayang yang diteliti oleh Profesor Haseu, Profesor Saleanti Sulaiman. Kalau 1500 tahun sebelum Masehi ini wayang sudah ada. Punden Brunda bahkan sekitar 2500 atau 3000 tahun sebelum Masehi Punden Brunda sudah ada. Nah, Punden Brunda itu akhirnya menjadi candi. Jadi orang Jawa termasuk Ken Arok memang keturunan dewa. Yaitu siapa? Dewa Sangjang Manu. Ini adalah bahasa Kawi, Sangjang Manu. Di bahasa Sanskerta juga sama, Sangjang Manu. Manu ini bergeser dalam morfologi bahasa menjadi manusia, menjadi man, ya. Menjadi woman. Kader kata Manu, Dewa Manu, Sangjang Manu. Nah, dewa dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu dari kata dep itu sinar itu kuasa. Jadi dewa dalam kasana ajaran Jawa, dewa itu bukan Tuhan. Kalau di India, dewa itu manifestasi Tuhan dan disembah. Sehingga di sana ada sekte Bhakta Rama, Bhakta Krishna, Bhakta Dewi, Bhakta Anoman dan sebagainya. Kalau di India, tapi kalau di Nusantara, di Jawa tidak. Dewa bukan Tuhan. Jadi tidak ada ajaran menyembah dewa, tidak ada. Tapi dewa atau dewi itu adalah sinar atau kuasa Tuhan, kuasa alam. Sehingga ada dewa Bayu, ya, kuasa angin, dewa matahari, dewa Surya, ada dewa Brahma, ada dewa Wisnu dan sebagainya.
Nah, di video kita tentang manusia Jawa, orang pertama di ajaran Jawa adalah Dewa Sanghyang Manu. Kita semua keturunan Sanghyang Manu. Di video tersebut saya sempat menyampaikan bahwasanya kalau Adam ini ketika secara kronologi masa ini usianya baru 6.000 tahun yang lalu. Kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Apa yang dimaksud dengan sistem kronologi masa? Bagi orang yang sudah terbiasa banyak membaca literasi, ya paham yang saya maksud dengan kronologi masa. Satu, pada waktu itu bahkan sampai sekarang kadang-kadang masih ada ya, di berbagai medsos itu ditemukan kuburan Siti Hawa, ditemukan kuburan Adam, Nabi Adam. Perkara hoax atau tidak kita tidak tahu ya. Di situ ditemukan katanya kuburan Nabi Adam dan Hawa itu diperkirakan usianya 6.000 tahun yang lalu. Kuburannya panjangnya 6 meter. Ya. Itu sempat muncul kemarin di medsos, terutama di Facebook. Nah, yang dimaksud kronologi masa itu bagaimana? Saat ini tahun Masehi ini baru tahun 2023. Dan kita semua tahu bahwasanya pedoman tahun Masehi adalah kelahirannya Isa Al-Masih. Nah, ketika kita tarik ke belakang, sebelum Nabi Isa atau Isa Al-Masih siapa? Yang besar-besar saja ada Nabi Musa, Ibrahim, dan Nuh. Anggap aja rentang waktunya sama-sama 2000 kan cuma sekitar 6.000 tahun yang lalu. Selain ini kan perkiraan. Nah, perkara ketepatannya ya silakan dikaji yang merasa agamis. Sehingga secara kronologi masa Nabi Adam ini baru usianya 6.000 tahun yang lalu. Sementara di Jawa sudah ada peradaban itu puluhan ribu ya, ratusan ribu tahun yang lalu. Kalau ada yang menyangkal apa yang kita sampaikan ya silakan diteliti kembali, diuji dengan konsep kronologi masa tadi. Bagaimana kebenarannya? Nah, sehingga tadi ke Mas Hadi bahasanya Ken Anggrok adalah keturunan dewa. Iya, orang Jawa yang keturunan dewa, yaitu Deb tadi adalah kuasa Tuhan. Kembali ke cerita Ken Anggrok tadi. Setelah Ken Anggrok itu ketemu dengan Ken Dedes, akhirnya kalau di cerita tadi Kebu Ijo ya, dengan kerisnya. Setelah itu di dalam cerita tadi dengan keris tadi untuk membunuh Tunggul Ametung. Akhirnya Kebu Ijo yang jadi tersangka. Dan akhirnya yang jadi raja adalah Ken Anggrok dengan mendapatkan restu dari Empu Purwo. Ini yang ditanyakan oleh Pak Purwadi tadi. Jadi kalau Tunggul Ametung ini menculik Ken Dedes sehingga tidak dapat restu. Nah, kalau Ken Anggrok itu malah dapat restu dan dimintai tolong oleh Empu Purwo untuk mencari di mana putrinya berada. Apalagi di cerita lain digambarkan bahwasanya sebelum diculik oleh Tunggul Ametung, Ken Dedes sama Ken Anggrok itu sudah saling berpacaran gitu. Ini sempat yang ditayangkan di film Ken Anggrok itu kan gitu. Ini semakin menguatkan kajian saya tadi. Kalau Empu Purwo dan Ken Dedes itu di daerah Poncokusumo, di daerah Keden, sementara Ken Anggrok itu di Nggarotan, kan nggak begitu jauh. Cuman berapa kilo Mas dari Nggarotan ke tempatnya Mas? Sekitar 1 jam. Oh, nggak sampai kalau pakai motor deket kok ya. Ya, kalau waktu itu naik kuda kan nggak terlalu jauh. Malah jauh dari Poncokusumo ke Singosari malah. Ya, lebih jauh gitu loh. Nah, setelah itu digambarkan katanya
setelah Ken Arok ini mampu membunuh Tunggalametung dan menikahi Ken Dedes dan menjadi raja Tumapel, dan akhirnya Tumapel ingin memberontak ke Kediri dan mendirikan kerajaan sendiri. Nah, tadi cerita saya di awal, di Kediri sedang ada konflik antara Raja Kediri dengan para Brahmana, karena Raja Kediri mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro Brahmana. Akhirnya para Brahmana itu semuanya memihak pada Ken Arok, pada Ken Anggruk. Akhirnya setelah bisa lepas dari Kediri, Tumapel berganti nama Kerajaan Singhasari. Ini nah di situ diceritakan juga katanya keris Empu Gandring ini memakan kutukan 7 turunan. Nah, ini juga kita kaji ulang lagi sebenarnya, apakah sebiadab itu leluhur kita? Kalau saya lihat kok ini ada semacam sebuah cerita kiasan ya, cerita sasmito, karena memang sastra Jawa itu seringkali kan penuh dengan sasmito. Karena kalau kita telusuri, kok 7 turunan itu siapa saja? Ternyata nggak sampai 7 itu. Kalau kita hitung, raja-rajanya itu cuma sampai, kalau nggak salah sekitar 5. Karena masa pemerintahan Singhasari kurang lebih 98 tahun. Nggak sampai 7 yang terbunuh. Nah, ini kan sudah beda lagi kan ini. Jadi sehingga saya lebih cenderung berperspektif bahasanya dalam artian membunuh ini bukan membunuh secara ragawi, secara biadab. Sebagai contoh dalam sastra Jawa dikatakan dalam buku Pararaton, Anusapati ini mengalahkan ya Ken Anggruk ini di kursi Gading Dampar Kedaton. Berarti dalam waktu itu bisa jadi ada sebuah diskusi, ada sebuah rapat. Nah, Anusapati ini mampu mengalahkan berbagai kecerdasan dari Ken Anggruk tadi. Karena pada waktu itu kerajaan Singhasari ini sudah mulai menguasai Asia Tenggara. Menjadi kerajaan besar. Dan waktu itu digambarkan itu, kalau kita lihat penggambarannya tadi, pelabuhan besar dari Singhasari ini posisinya antara Sendang Biru sekarang sampai ke Balikambang. Dan ini saya pernah baca penelitian dari bukunya di Angkatan Laut ya, saya pernah baca bukunya itu, sehingga dari angkatan laut terutama marinir itu dalam bukunya disebut bahwasanya Ken Arok itu adalah bapak maritim Nusantara. Karena waktu itu pelabuhannya besar, mampu mengembangkan kapal-kapal besar. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ke belakang lagi, yaitu di Candi Borobudur abad ke-7, leluhur kita sudah mampu membuat kapal besar, kapal jung dengan tiang pancang layarnya itu miring. Coba kita bayangkan pada abad ke-7 itu Eropa masih gelap gulita, Timur Tengah masih gelap gulita. Nah, leluhur kita sudah mampu membuat kapal layar yang sebesar itu dengan teknologi yang luar biasa, dengan ilmu perbintangan. Ini yang harus kita kaji para pemirsa sebagai kita generasi muda Nusantara ini. Jangan langsung percaya, ini Ken Arok membunuh Tunggalametung, setelah itu Ken Anggruk dibunuh Anusapati. Kok seperti sebiadab itu leluhur kita digambarkan? Padahal ini adalah sebuah cerita-cerita, sebuah sasmito. Ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan Mas Hadi, Pak Purwadi, Mas Anton, atau ditambahkan, silakan. Ya. Itu alasan utama Tunggalametung menculik Ken Dedes itu apa itu? Ya, terima kasih Mas Anton. Pak Purwadi, silakan.
Ya, untuk semuanya dalam kisah-kisah sejarah, memang kalau bisa harus belajar yang seperti saya ini kan belajar kepada Romo untuk belajar sejarah supaya pengetahuan kita itu lebih luas untuk berjuang untuk mengkaji Nusantara supaya tidak asal seperti cerita-cerita Ken Arok Ken Angrok yang sudah tersebar itu kan merebut istri orang kan gitu. Jadi kan salah biadab. Padahal dengan sistem kerajaan, masuk ke kerajaan aja kan sulit zaman dulu, apalagi kawula alit. Dengan sekarang aja dengan sistem kenegaraan, kepresidenan, kita untuk mengurus suatu hal itu kan dari bawah dulu, dari RT RW ke kecamatan, kabupaten, lalu untuk ke kenegaraan aja sulitnya minta ampun kan, harus melalui tahapan-tahapan. Ya, jangankan mau nemui raja atau presiden ya, kita kadang-kadang mau nemui Pak Camat atau Bupati aja sulit ya. Sulit ya. Itu. Melalui dengan banyak birokrasinya di situ. Ya. Makanya kan untuk meluruskan cerita-cerita yang kurang baik, lebih baik kan kita mengkaji tidak langsung ditelan langsung gitu, ditelan mentah gitu, ditelan mentah langsung gitu. Kan ini ada cerita juga kan, memang untuk Empu Purwo itu dengan Ken Angrok itu memang ada suatu kerjasama untuk mencari putrinya Ken Dedes. Kita biasakan sekarang manggilnya Ken Angrok ya, bukan Ken Arok ya, biar Ken Angrok. Ya, Ken Angrok, sehingga ini juga kita memberikan pembelajaran atau pelurusan kepada para pemirsa. Jadi bukan Ken Arok tapi Ken Angrok. Lanjut. Iya. Jadi untuk mengetahui putri Ken Dedes ada Ken Dedes ada di mana? Tumapel itu, kerajaan Tumapel itu, Empu Purwo bilangnya ngasih tanda-tanda bahwa ada pesan dari ayahnya Empu Purwo itu. Jadi yang saya pertanyakan dalam hal tersebut, apakah kerajaan Sungosari itu suatu kerajaan yang membawa Nusantara kejayaan dengan restu dari orang tua Ken Dedes atau Empu Purwo? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak Purwadi. Mas Hadi ada? Terima kasih tadi pertanyaannya Mas Anton. Ini yang ditanyakan Tunggul Ametung ini mau mengawini Ken Dedes tadi, memang tadi sudah kita sampaikan. Jadi Tunggul Ametung sebagai raja Kadipaten ya, Adipati Tumapel ini melakukan perjalanan, jalan-jalan atau barangkali ya misalnya kalau sekarang tuh barangkali sambang desa ya. Jadi Tumapel waktu itu kan sekelas adipati itu raja kecil. Ya, kemarin sudah kita bahas juga. Jadi di bawah raja itu ada adipati atau kadipaten. Di bawahnya adipati ada bupati. Nah, jadi waktu itu Tunggul Ametung ini kan adipati di Tumapel, dia jalan-jalan. Barangkali perjalanannya kan apalagi di daerah Poncokusumo. Ini mulai dari masa Empu Sindo, masa kerajaan Medang Kamulan, kerajaan Kahuripan, itu daerah Poncokusumo, daerah Tengger itu dikenal dengan daerah Kadiwatan.
Bahkan pada masa kahuripan, daerah kadewatan ini diberi semacam hak khusus bumi perdikan, sehingga daerah kadewatan ini tidak ditarik pajak, tetapi diberi tugas untuk melakukan ritual-ritual, doa-doa. Bahkan kalau ketika kebutuhan kadewatan untuk melakukan ritual itu kekurangan dana, ini diambil dari bawahnya, dari daerah desa-desa di bawahnya. Dan konsep ini nampaknya juga kemarin kita temukan konsep Majapahit, konsep kahuripan ini ke waktu kita ke Lombok kemarin, ke Lombok Utara. Kemarin kita wawancarai saudara kita Mas Mitawadi, mirip konsepnya. Nah, barangkali Tunggul Ametung itu jalan-jalan ke daerah ini. Nah, kalau kita perkirakan itu Empu Purwo itu di Sumurwindu di daerah Keden Poncokusumo, ini sangat pas sekali memperkuat kajian kita. Nah, Tunggul Ametung jalan-jalan ke daerah Poncokusumo. Nah, di situ dia menemukan melihat gadis cantik, yaitu Ken Dedes. Setelah itu diculik. Jadi tanpa sepengetahuan, tanpa seizin, tanpa mendapatkan restu dari Empu Purwo selaku bapaknya Ken Dedes. Ya, perkara motivasinya diculik barangkali karena melihat wanita cantik. Itu sangat manusiawi sekali dong. Seorang laki-laki lihat wanita cantik tertarik kan, normal gitu loh. Normal. Ya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Pak Purwadi tadi kan cenderung seperti himbauan ya kepada kita semua, kepada para pemirsa. Kita memang harus banyak belajar. Saya pun juga belajar. Organisasi kita adalah sebuah lembaga kajian, pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Sehingga ketika saya diminta jadi narasumber dimanapun, ini saya selalu mengatakan, saya kalau tidak tahu ya saya akan jawab tidak tahu. Kalau apa yang menjadi pembicaraan saya, kajian saya ini salah, ya silakan dibantah. Dan saya tidak akan malu untuk mengakui kalau memang bantahan tadi benar gitu loh. Saya tidak perlu malu gitu. Sehingga di Rakat Prasojo ini tidak dibangun sebuah pengkultusan. Sutrimo itu sesepuhnya, ketuanya Rakat Prasojo yang harus dikultuskan, tidak. Terus akhirnya kalau ada pengkultusan, akhirnya menjadi dogma, doktrin. Apapun yang dikatakan ketua umum pasti benar. Nah, di Rakat Prasojo tidak dibangun seperti itu. Tidak ada pengkultusan kepada tokohnya, terutama saya sebagai ketua umumnya, dan tidak ada dogma atau doktrin. Semua kita ajak untuk berpikir. Kita gunakan nalar sehat kita. Karena memang itulah konsep dalam budaya Jawa. Harus haik logis atau tineme nalar lan kasunyatan atau realistis atau realita. Nah, yang disampaikan oleh Pak Purwadi tadi kan himbauan. Dan itu selaras, ayo kita banyak belajar. Harus banyak belajar, harus banyak membaca. Ini kuncinya, harus banyak. Dan ketika kita membaca, mempelajari tentang sastra-sastra Jawa, ini yang harus kita ingat. Karakteristik dari sastra Jawa, budaya Jawa itu satu, tineme nalar atau hiklogis. Ini konsep dasarnya. Dua, kasunyatan atau realistis. Kasunyatan, realistis, realita. Setelah itu karakteristik sastra Jawa adalah sasmito, perlambang. Kenapa kok ajaran Jawa, leluhur kita mengajarkan kepada kita semua itu pakai perlambang, sasmito? Maksudnya apa? Karena leluhur kita ingin mendidik keturunannya supaya tidak nek wong Jawa ngarani aja landhep dengkul, supaya kita selalu kritis, selalu berpikir.
Sebagai contoh umpamanya sampai sekarang konsep-konsep perlambang tuh sampai sekarang masih dipakai di masyarakat kita. Contoh yang masih beredar umpamanya le ojo mangan di ngarepe lawang. Ini kan arahan-arahan yang bentuk perlambang supaya keturunannya kita semua anak cucunya ini mau berpikir gitu loh. Ada lagi banyak tentang contoh-contoh konsep sasmito perlambang. Tidak to the point gitu, tidak vulgar. Ini konsep dasar dari sastra-sastra Jawa. Sehingga kalau kita ini membaca, kita harus cerdas. Jangan ditelan mentah. Harus kita berpikir cerdas. Terus kita cross check dengan kasunyatan atau realita. Sehingga dari cerita tentang Ken Angruk dan Ken Dedes yang digambarkan seolah-olah leluhur kita dulu itu biadab, harus saling bunuh. Ini kalau menurut saya ini harus kita kaji ulang. Barangkali ini adalah merupakan penggiringan dari pemerintah Belanda atau dari penjajah supaya kita ini merasa malu terhadap leluhur kita, sehingga leluhur kita digambarkan biadab. Leluhur kita digambarkan begitu rendah martabatnya. Harus kita cross check. Ternyata leluhur kita sudah mengenal peradaban jauh sebelum Masehi. Kita punya huruf sendiri, punya aksara Jawa. Kita punya bahasa sendiri, bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Ini menggambarkan leluhur kita dulu sangat beradab. Leluhur kita apa buktinya peradaban tadi? Secara teori peradaban, secara ilmu teori peradaban, bahasanya ketika suatu peradaban tadi semakin tinggi, akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin rendah suatu peradaban akan semakin sederhana dalam penyebutan objek dan aturan main. Dan tidak semua bangsa memiliki aksara sendiri. Leluhur kita punya aksara sendiri, kita punya bahasa sendiri. Ini semakin mementahkan teori-teori, kalau yang mempengaruhi kita India, ternyata tidak. Bahkan India yang kita pengaruhi. Apa buktinya? Bahasa Sanskerta ini di India tidak ada satupun peninggalan-peninggalan yang pakai bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini kosakatanya kurang begitu banyak. Berbeda dengan bahasa Kawi. Ini kosakatanya banyak. Dan sampai sekarang bahasa Kawi ini mempengaruhi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kalau kita lihat kosakata dari bahasa Kawi ini masih terpakai sampai detik ini itu mencapai 50-80% kosakata bahasa Kawi, termasuk bahasa Melayu yang beredar di Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja. Ini masih terpengaruh dengan bahasa Kawi. Kita punya peradaban yang luar biasa. Sehingga himbauan Pak Purwati sudah benar, ayo kita banyak belajar. Tetapi ketika kita belajar, gunakan akal sehat kita, high logis kita. Kita cross check dengan kenyataan, realita. Jangan mau kita dibodohi oleh pemelintiran sejarah. Oh, leluhur kita dulu biadab, leluhur kita dulu primitif. Loh, kalau biadab dan primitif nggak mungkin leluhur kita mampu meninggalkan peradaban yang sampai detik ini masih tersisa. Bagaimana kehebatan, kemegahan Candi Borobudur, Candi Prambanan. Ini yang kelihatan fisik. Yang non fisik apa? Bahasa Kawi. Sangat spesifik penyebutan objeknya, kosakatanya banyak. Dan sampai detik ini masih mempengaruhi bahasa yang kita pakai. Sementara daerah-daerah lain tidak. Negara-negara lain yang punya banyak suku bangsa tidak memiliki bahasa persatuan yang seperti kita pakai. Yang kosakatanya dari bahasa Kawi masih mempengaruhi sampai tingkat 50%.
Mudah-mudahan himbauan dari Pak Purwadi dan itu merupakan adalah visi misi Raket Prasojo untuk membangkitkan kembali Nusantara ini, mengembalikan jati diri Nusantara ini. Dulu kita adalah bangsa pemimpin, bangsa trendsetter di dunia. Tetapi kita saat ini kita prihatin, kita menjadi bangsa follower, bangsa pengikut yang telah selalu bermindset ingin meniru majikan, bermindset ingin menjadi budak bangsa lain. Ini yang jadi keprihatinan kita bersama. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Oh, Mas Hadi, silakan. Saya tanyakan mengenai patung Kendedes. Yeah. Kalau saya lihat di arah Arjosari itu kan besar patungnya terus telanjang. Iya, telanjang dada. Nah, apa itu perlambang? Apa memang didesain seperti itu atau enggak? Dikasihkan tadi kan badannya kan cantik kan? Iya. Enggak dikasih seperti kebaya atau apa sih lebih cantik. Kok dikasih desainnya telanjang? Apa memang dibuat gitu atau memang itu perlambang? Iya, terima kasih Mas Hadi. Ini pertanyaan bagus ini Mas Hadi ini. Jadi selama ini gara-gara patung Kendedes dan beberapa patung lain yang vulgar kelihatan payudaranya, ini seringkali leluhur kita diserang, dibully. Oh, dulu katanya kalau nggak ada orang-orang Timur Tengah ke sini, kita ini telanjang dada katanya. Dulu kalau tidak ada orang-orang Timur Tengah ke sini, kita ini menyembah pohon katanya. Kita dibully habis-habisan. Kita direndahkan. Kembali ke yang saya sampaikan tadi, di dalam sastra Jawa seringkali ada konsep ada konsep sasmito, perlambang. Jangan ditelan mentah. Kita mengenal tentang peradaban kain ini sudah jauh sebelum Masehi bahkan. Sehingga di dalam cerita Aji Saka ini kan atau Sri Mahapunggung ketiga ini kan abad 3 Masehi. Abad pertama Masehi, bukan abad kedua. Jadi tahun 77 Masehi. Jadi kan abad 1 tuh ini. Sri Mahapunggung ketiga sudah pakai pakaian. Dan di situ sudah dikatakan pakai ikat destar. Sehingga ketika Sang Aji Saka diceritakan mau dibunuh oleh Dewata Cengkar, tapi dengan syarat minta tanah selebar ikat destar. Ikat destar itu kan kain. Jadi peradaban leluhur kita itu jauh lebih maju. Dia sudah mengenal kain itu jauh sebelum Masehi malahan. Leluhur kita ada peradaban mengenal tentang alat-alat pemintal benang. Jadi tidak benar ketika ada orang menyerang leluhur kita katanya, oh dulu kalau nggak ada orang-orang Timur Tengah ke sini kita katanya telanjang. Ini penghinaan. Nah, kalau tentang patung Kendedes yang digambarkan ya entah itu patung, entah itu lukisan ya. Kalau lukisan barangkali karya anak sekarang ya, tapi yang dulu kan patung. Patung Kendedes ini digambarkan telanjang dada. Di situ digambarkan, mohon maaf, susunya payudara itu besar. Karena memang Kendedes ini digambarkan seorang putri yang kewahyon menurunkan raja-raja Nusantara. Nah, payudara ini adalah simbol kehidupan. Sehingga ada petilasan namanya sumber tetek. Tetek itu kan payudara. Di daerah Mojokerto kalau nggak salah sumber tetek. Kenapa? Karena tetek atau payudara ya, ini adalah sumber kehidupan. Seorang bayi lahir, ini yang dicari apa di tetek atau payudara. Ini adalah sumber kehidupan. Jadi kalau Kendedes digambarkan dengan vulgar ya, telanjang dada dengan payudara besar. Karena ini adalah sebuah sasmito, sebuah penggambaran kalau Kendedes adalah ibu dari raja-raja Nusantara. Seorang wanita, seorang putri yang menurunkan raja-raja Nusantara. Bahkan sampai detik ini yang sekarang istilahnya menjadi presiden.
Ini adalah penggambaran sebuah sasmito, perlambang. Kendedes adalah seorang putri yang menurunkan raja-raja Nusantara. Dan tetek atau payudara adalah simbol kehidupan, sumber kehidupan. Sehingga juga ada petilasan sumber tetek. Kalau orang bermindset negatif, katanya ini porno. Ini sebenarnya yang salah kan bukan teteknya, bukan payudaranya, tapi kan si manusianya yang berpikir mesum tadi toh. Pola pikir tadi toh. Leluhur kita dulu walaupun pakai kebaya, pakai kemben ya. Terus bawahnya pakai jarit atau sewek, enggak ada itu pelecehan seksual. Tetapi ketika seseorang sudah bermindset negatif, bermindset mesum, walaupun perempuan tadi dikarungi ya tetap ada pelecehan seksual. Coba kita lihat data dari TKW kita. Di mana TKW kita yang paling banyak pelecehan seksual? Di Timur Tengah malahan. Sementara TKW kita yang ke Hong Kong, ke Taiwan, nggak ada pelecehan seksual malahan. Jadi yang salah itu kan bukan teteknya toh. Sekarang coba kita semua termasuk para pemirsa lihat itu bayi lahir itu yang dicari apa? Tetek. Iya. Tidak ada yang tidak mencari tetek loh itu. Walaupun kadang-kadang ibu tadi tidak mampu mengeluarkan air susu karena sesuatu hal, tapi bayi tetap mencari tetek. Karena ibunya tidak mampu melakukan air susu, akhirnya dia mencari alat lain, yaitu pakai dot dengan susu sapi. Tapi bayi tetap mencari tetek. Itu adalah sumber kehidupan. Dan mulai dahulu kala sampai sekarang, perempuan-perempuan di Nusantara walaupun pakai kebaya, pakai kemben, tidak ada itu pelecehan seksual. Malah yang wanita dikerubuti itu malah di sana banyak pelecehan seksual malah. Ini fakta loh. Saya tidak membuli, tidak membenci bangsa lain, enggak loh. Kita bicara by data loh. Bisa di googling itu angka pelecehan seksual dari TKW kita paling banyak di mana? Di Timur Tengah. Di Hong Kong, di Taiwan malah tidak ada pelecehan seksual. Sehingga jangan berpikiran sebenarnya yang berpikiran mesum porno kan diri kita kadang-kadang. Budaya yang disalahkan. Oh ini porno ini. Oh harus dikerubuti ya. Sehingga wanita-wanita yang pakai kebaya kemben sekarang dimusuhi ya. Oh ini katanya mengumbar syahwat kata loh. Yang salah yang bermindset mesum kok. Pakaian adat kita yang disalahkan yang pakai kebaya. Padahal kalau orang tuh pakai kebaya itu kan malah kelihatan terhormat pakai kebaya, rambutnya ngandan-andan, rikmane ngandan-andan terus pakai sewek, pakai jarit. Bagaimana orang mau melakukan pelecehan seksual coba? Sulit gitu loh. Bukanya harus ada centing. Iya, pakai centing, pakai setagen, sulit gitu loh. Ya. Karena kebaya sendiri itu dari bahasa Jawa kuno kebak aya, penuh dengan batasan atau aturan. Ayo itu ojo atau batasan. Kebaya itu dari bahasa Jawa kuno juga. Ini sudah kita bahas di video kita yang berjudul Filosofi Kebaya. Karena itu jernihkan pikiran kita. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan perempuan berpakaian seksi. Yang salah pikiran kita kok. Mindset kita kok. Sejak zaman dulu perempuan-perempuan Nusantara ini berpakaian pakai kebaya ya. Pakai kemben, pakai jarit, enggak ada pelecehan seksual kok. Jangankan pelecehan seksual, angka perceraian aja rendah. Saat ini, pelecehan seksual tinggi, angka perceraian tinggi sekarang. Ya, ada lagi yang ditanyakan Mas Hadi, Pak Purwati, Mas Anton? Sudah? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang siapakah putri yang menjadi ibu
dari raja-raja Nusantara, bahkan keturunannya sampai presiden sekarang. Semuanya adalah keturunan dari ibu Ken Dedes, dari wangsa Rajasa dan wangsa Wijaya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.